Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas konsep, mekanisme, dan pencatatan akuntansi murabahah secara ringkas dan sistematis. Yang pertama, kita akan membahas pengertian dari murabahah. Jadi, murabahah adalah akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga perolehan barang dan menambahkan margin keuntungan yang disepakati dengan pembeli. Dalam praktik perbankan syariah, bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah lalu menjualnya kembali dengan harga pokok ditambah margin. Berbeda dengan kredit konvensional atau pinjaman berbunga. Murabahah adalah akad jual beli atau al-bai, bukan akad utang piutang berbasis bunga. Selanjutnya kita akan membahas tentang landasan syariah. Murabahah didasarkan pada prinsip jual beli dalam Islam yang mengacu pada 1. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 2. Hadis tentang kejujuran dalam perdagangan. 3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 04/DSN MUI/4/tahun 2000. Yang keempat ada PSAK 102 tentang akuntansi murabahah. Dan yang kelima POJK terkait pembiayaan syariah oleh otoritas jasa keuangan. 2. Karakteristik murabahah. Yang pertama yaitu harga pokok harus diketahui. 2. Margin harus disepakati di awal. 3. Barang harus halal dan jelas spesifikasinya. 4. Tidak boleh ada unsur riba. 5. Pembayaran bisa tunai atau cicilan. 6. Risiko barang berada pada bank sebelum akad. 3. Jenis-jenis murabahah. 1. Murabahah tanpa pesanan. Jadi, bank membeli barang untuk dijual kembali tanpa adanya pemesanan khusus. 2. Murabahah berdasarkan pesanan atau murabahah lil an bil al syira, yaitu nasabah memesan terlebih dahulu dan bank membelinya dari supplier lalu menjual kembali kepada nasabah. Jenis kedua adalah yang paling umum digunakan oleh bank seperti Bank Syariah Indonesia. Yang keempat adalah alur transaksi murabahah di perbankan, yaitu yang pertama, nasabah mengajukan pembiayaan. Lalu yang kedua, bank melakukan analisis kelayakan 5C. Yang ketiga, bank membeli barang ke supplier. Yang keempat, akad murabahah dilakukan. Yang kelima, barang diserahkan ke nasabah dan selanjutnya nasabah membayar cicilan. 5. Perlakuan akuntansi murabahah PSAK 102. 1. Pengakuan dan pengukuran awal. Saat bank membeli barang dicatat sebagai persediaan sebesar harga perolehan, maka jurnalnya yaitu persediaan murabahah berada di sisi debit dan kas atau utang dagang berada di sisi kredit. Saat akad murabahah, piutang diakui sebesar harga jual pokok margin apabila piutang murabahah berada di sisi debit, persediaan murabahah berada di sisi kredit, dan margin murabahah tangguhan berada di sisi kredit. Margin belum menjadi pendapatan melainkan ditangguhkan. Yang kedua, pengakuan margin. Margin diakui secara proporsional berdasarkan waktu atau metode anuitas atau sesuai kebijakan bank. Jadi, margin murabahah tangguhan berada di sisi debit dan pendapatan margin murabahah berada di sisi kredit. 3. Jika terjadi diskon dari supplier sebelum akad, maka akan mengurangi harga pokok. Tetapi jika terjadi diskon dari supplier setelah akad, maka sesuai perjanjian bisa menjadi hak nasabah atau bank. 4. Denda keterlambatan. Denda tidak boleh menjadi pendapatan bank, dicatat sebagai dana kebajikan atau charity fund. Jadi jurnalnya kas berada di sisi debit dan dana kebajikan berada di sisi kredit. 5. Penyajian dalam laporan keuangan
neraca. Jadi piutang murabahah, lalu margin tangguhan, kemudian laporan laba rugi, dan pendapatan margin murabahah. Selanjutnya kita akan masuk pada studi kasus nyata, yaitu kasusnya pembiayaan kendaraan UMKM. Jadi, seorang pengusaha UMKM mengajukan pembiayaan kendaraan operasional di Bank Syariah Indonesia. Dan datanya yaitu 1. Harga beli mobil dari dealer itu sebesar 300 juta rupiah. Lalu biaya administrasi notarisnya yaitu sebesar 5 juta. Dan total harga perolehan yaitu sebesar 305 juta rupiah. Margin yang disepakati yaitu 45 juta. Harga jualnya jadi sebesar 350 juta. Dan tenornya yaitu selama 35 bulan. Angsuran per bulannya yaitu sebesar 10 juta. Tahap yang pertama yaitu pembelian mobil. Persediaan murabahah sebesar 305 juta berada di sisi debit dan kas 305 juta berada di sisi kredit. Tahap kedua yaitu akad murabahah. Piutang murabahah sebesar 350 juta berada di sisi debit dan persediaan murabahah 305 juta berada di sisi kredit. Dan margin murabahah tangguhan sebesar 45 juta berada di sisi kredit. Tahap ketiga, pengakuan margin per bulan. Margin per bulan yaitu sebesar 45 juta dibagi dengan tenor 35 bulan, maka hasilnya sebesar 1.285.714 rupiah. Jadi margin murabahah tangguhan sebesar 1.285.714 rupiah itu berada di sisi debit. Dan pendapatan margin murabahah sebesar 1.285.714 berada di sisi kredit. Tahap keempat yaitu penerimaan angsuran. Kas sebesar 10 juta rupiah berada di sisi debit dan piutang murabahah sebesar 10 juta berada di sisi kredit. Baik, kesimpulan dari materi ini adalah murabahah merupakan akad pembiayaan paling dominan dalam perbankan syariah Indonesia karena kepastian margin dan risiko yang terukur. Namun, secara filosofis, murabahah bukanlah skema berbagi risiko seperti mudharabah, sehingga perlu kehati-hatian agar tidak menyerupai praktik kredit berbasis bunga.